Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kok nonton mulu? Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Ingat akibatnya. Akibatnya. sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan Oh yeah, mantap. how can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli. Agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli. Agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia. Oh, anak sekolah nih. Baik, cek selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman peserta pada siang hari ini? Halo? Baik, di sini sudah bersama dari SMP 17 Surakarta, ada juga dari Dek Dante. Nah, di sini sudah berkumpul semuanya. Mungkin akan saya mulai untuk acara pada siang hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Penyayang sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pada siang ini, yaitu Siberkreasi 2022 dengan tema Literasi Digital sebagai kunci sukses Merdeka Belajar. Yang terhormat Bapak Samuel Abriganti Pangerepan selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Selamat siang para hadirin semuanya, Bapak Ibu tamu undangan dan juga peserta webinar Siberkreasi 2022. Semoga sehat dan bahagia selalu menyertai kita semua. Sebelum memulai, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Rian Anggara, selaku penata acara pada hari ini, pemuda yang berasal dari Klaten yang sekarang tengah mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, Universitas 11 Maret dan juga editor naskah di Literasia Group. Sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan untuk semua hadirin yang sudah hadir, Bapak Ibu guru dan juga adik-adik siswa, begitu untuk senantiasa menjaga suasana tetap kondusif. Silakan untuk open kamera atau membuka kameranya, akan tetapi dengan mikrofon yang dinonaktifkan seperti itu. Nah, kemudian silakan untuk merename nama pada device Zoom masing-masing sesuai dengan template yang telah disediakan oleh panitia seperti itu. Sebelumnya, saya ingin menyapa kembali teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Silakan untuk meramaikan kolom chatnya, silakan untuk open mic seperti itu. Saya ingin menyapa teman-teman atau mungkin adik-adik yang sudah hadir. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baik,
Baik, terima kasih. Saya harap adik-adik siswa dan juga Bapak Ibu guru semangat selalu sampai akhir acara nanti sekitar sore nanti seperti itu. Nah, acara pada siang hari ini memiliki jargon yang sangat luar biasa yang tentunya bertujuan untuk membuat kita semakin bersemangat seperti itu ya. Nah, jargonnya yaitu jempol waras. Nah, sebelum kita berjargon, adakah yang tahu mengenai jempol waras itu apa? Mungkin teman-teman atau mungkin adik-adik siswa yang sudah hadir, ada yang pernah ikut siberkreasi atau mungkin lihat apa itu tagar atau mungkin tagline jempol waras seperti itu? Nah, jika teman-teman belum tahu, jempol waras merupakan tagar atau tagline yang diusung oleh Kominfo untuk kegiatan siberkreasi 2022 ini. Nah, kali ini tagar itu akan kita gunakan untuk jargon kita bersama-sama seperti itu. Nah, nanti ketika saya berkata siberkreasi 2022, teman-teman dan juga Bapak Ibu guru semuanya bisa menjawab dengan jempol waras, dengan tangan mengepal dan juga ibu jari seperti ini. Seperti itu ya. Bisa menjadi pengertian semuanya untuk teman-teman siswa, adik-adik siswa dan juga Bapak Ibu guru. Baik, mungkin saya akan coba untuk tes suara terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Siberkreasi 2022, jempol waras. Nah, baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa yang belum mengikuti dengan bersama-sama. Mungkin saya akan mengulangi sekali lagi agar teman-teman semuanya bisa kompak seperti itu, agar semangat selalu sampai akhir acara nanti. Baik, kita mulai lagi. Siberkreasi 2022, jempol waras. Baik, terima kasih atas semangatnya semuanya teman-teman, Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswa semuanya. Nah, di sini saya juga sudah melihat dari SMP Negeri 13 Surakarta ini bersama-sama Zoom bareng seperti itu di dalam kelas seperti itu ya. Ada juga dari murid SMP 22 Surakarta. Baik, selamat siang dan juga salam kenal semuanya. Nah, sebelum saya memulai acara siberkreasi 22 ini, saya ingin menyampaikan bahwa acara ini bisa terlaksana dengan baik dan atas dukungan dari berbagai pihak. Acara siberkreasi 2022 merupakan acara dari Kominfo dan bekerjasama dengan PT Impala Ruang Bersama dan didukung oleh Nyala Indonesia dan Edutainer Nusantara. Baik, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta, adik siswa dan juga Bapak Ibu guru untuk mengisi daftar hadir yang linknya dapat diakses melalui kolom chat seperti itu. Jadi silakan untuk Bapak Ibu guru semuanya mengarahkan anak-anak muridnya atau mungkin siswanya untuk mengecek di kolom chat seperti itu karena di sana ada link presensi dan juga daftar hadir. Nah, nanti daftar hadir itu bisa digunakan teman-teman mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat resmi dari Kominfo seperti itu. Nah, nanti juga akan ada berpres atau mungkin hadiah seperti itu untuk teman-teman yang bisa mengisi secara cepat atau mungkin yang tercepat seperti itu. Nah, nanti juga teman-teman murid yang aktif bertanya ataupun aktif mengikuti acara kita pada siang hari ini juga akan berkesempatan mendapatkan hadiah dengan total nilai senilai Rp750.000 yang akan dikirim melalui GoPay masing-masing seperti itu. Nah, baik, sebelum saya memulai lebih lanjut, di sini teman-teman semuanya apakah sudah tahu siberkreasi itu apa? Ataukah ada yang pernah dijelaskan terlebih dahulu dari Bapak Ibu gurunya? Mungkin siberkreasi merupakan kegiatan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan fokus tujuan untuk meningkatkan kualitas literasi digital masyarakat Indonesia, khususnya untuk kalangan akademisi dan juga sekolah. Kegiatan ini akan berfokus untuk mengajak dan juga mengajar, serta acara mempelajari mengenai digital safety, digital ethic, digital culture, dan juga digital skill. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan karakter penerus anak muda kita untuk siap di era digital ke depannya. Nah, seperti itu. Saya tahu bahwa teman-teman semuanya sudah tidak sabar dan juga sangat bersemangat, bahkan di sini juga sudah ada yang banyak resen seperti itu, tapi tunggu dulu, nanti akan ada sesi tersendiri bagi teman-teman semuanya bertanya atau mungkin berdiskusi bersama para pembicara yang siang ini sudah hadir, tentunya dengan pembicara yang sangat spesial seperti itu. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Nah, yang pertama susunan acaranya adalah pembukaan acara yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, lalu yang keempat adalah sesi inti yaitu pemaparan materi dari pembicara,
Yang kelima adalah sesi tanya jawab, yang keenam adalah kesimpulan dan juga kemudian penutup seperti itu. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, saya mohon peserta untuk mengambil sikap hikmat. Silakan untuk open kamera, jika masih ada yang masih off cam seperti itu, silakan untuk open kamera. Kita akan mulai pada sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia untuk Bapak Samuel Abrijadi Pangarepan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Outsup dan We Are Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Sadekrasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan amanah digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Bapak Samuel. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pengenalan dari para pemateri kita pada siang hari ini. Akan tetapi, di sini sudah saya lihat untuk teman-teman masih ada yang baru bergabung seperti itu. Ada yang mungkin masih terkendala di bagian sinyalnya dan juga baru bisa bergabung pada sesi Zoom kita pada siang hari ini. Nah, saya ingatkan untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk cek di kolom chat seperti itu karena di sana sudah kami kirimkan link untuk presensi dan silakan teman-teman untuk mengisi daftar hadir di sana karena di sana teman-teman bisa mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat dan juga berkesempatan mendapatkan hadiah pada siang hari ini seperti itu. Nah, untuk teman-teman semuanya saya himbau kembali agar tidak lupa menjaga kondisivitas acara kita pada siang hari ini. Silakan untuk open kamera akan tetapi dengan mikrofon yang dinonaktifkan seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali bahwa acara ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan dari berbagai pihak. Acara Siberkreasi 2022 merupakan acara dari Kominfo, bekerjasama dengan PT Impala Ruang Bersama dan didukung oleh Melanesia dan Edutainer Nusantara. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu dan juga pembicara kita yang sangat spesial sekali pada siang hari ini tentunya. Yang pertama ada Kak Nia Nurdiansyah. Halo, selamat siang Kak Nia. Halo, selamat siang Kak Rian. Halo, selamat siang Kak. Semangat selalu ya Kak. Semoga
tetap semangat dan tidak kalah semangat dengan peserta yang hadir pada siang hari ini, seperti itu. Selanjutnya kita sudah ada pembicara kedua yaitu Kak Wuri Nugraini. Halo, selamat siang Kak Wuri. Selamat siang Kak Rian dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Kak. Semoga tetap semangat selalu untuk membersamai acara kita sampai akhir nanti. Nah, yang ketiga, pembicara ketiga kita pada siang hari ini yaitu Kak Dian Nafi. Halo, Kak Dian. Halo, Kak Dian, bisa mendengar suara saya? Selamat siang. Baik, mungkin masih terkendala di bagian sinyalnya. Mungkin untuk acara selanjutnya kita akan berjargon bersama-sama dengan ketiga pembicara kita. Jadi teman-teman semuanya, para siswa dan juga Bapak Ibu guru, silakan untuk bersiap-siap lagi karena kita akan mulai berjargon kembali. Nah, nanti kalau saya lihat ada yang sangat semangat seperti itu, nanti akan berkesempatan mendapatkan hadiah dengan total nilai hadiah yaitu 750.000 yang akan dikirim melalui GoPay seperti itu. Baik, untuk ketiga pembicara, mungkin kita bisa bersiap-siap untuk berjargon bersama-sama begitu. Baik, saya mulai. Hipergrasi 2022, jempol waras. Baik, mungkin akan saya ulangi kembali, mungkin ada teman-teman yang belum aktif atau mungkin belum tahu bagaimana jargonnya seperti itu. Jadi nanti ketika saya berkata Hipergrasi 2022, teman-teman silakan menjawab dengan jempol waras, dengan gestur tangan menunjukkan jari jempol seperti ini. Seperti itu ya. Baik, kita mulai bersama-sama kembali. Silakan untuk kakak-kakak pembicara bersiap diri juga. Baik, kita mulai. Hipergrasi 2022, jempol waras. Baik, terima kasih. Saya kira teman-teman juga masih bersemangat karena kita memulai acara pada hari ini yaitu siang-siang. Agak waktunya untuk tidur sebenarnya, tapi saya himbau untuk teman-teman tetap semangat dan juga fokus selalu seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi yang pertama oleh Kak Nia Nurdiansah. Beliau merupakan fasilitator dari Womenweal dan juga Gapura Digital Indonesia. Baik, untuk Kak Nia, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak. Saya sudah on di kamera ya, sudah aman sudah semua, terlihat? suara terdengar. Ya, sudah terlihat. Baik, Kak, sudah terlihat dan juga terdengar dengan jelas. Baik. Baik, untuk operator, saya mohon untuk membantu menampilkan materi dari Kak Nia. Baik, sudah terlihat ya, Kak? Sudah, baik. Silakan untuk Kak Nia memaparkan materinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman peserta webinar Makin Cakap Digital. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti webinar pada hari ini ya. Saya acungi jempol nih untuk teman-teman yang sudah memilih meluangkan waktunya di siang hari ini untuk kita sama-sama belajar. Padahal ini jam-jam ngantuk ya untuk adik-adik juga ya. Selamat siang juga kepada rekan-rekan pembicara lainnya. Ada Mbak Dian Nafi, Mbak Wuri, dan Kak Rian selaku moderator. Salam kenal sekali lagi. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang bagaimana sih menggunakan media sosial dengan tepat dalam kerangka budaya digital, khususnya untuk profesi guru, pendidik, dan juga murid-murid. Nah, namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal, maka kita kenalan. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, perkenalkan, nama saya Nia Nurdiansah, biasa dipanggil Nia. Selain menjadi fasilitator Womenweal dan Google Gapura Digital, saya juga seorang blogger dan konten kreator, dan sehari-hari banyak menekuni dunia digital. Semoga pengalaman dan kegiatan sehari-hari saya, nanti pengalamannya bisa saya bagikan di sini ya teman-teman. Oke, nah langsung ke next slide. Dari materi yang akan kita bahas pada siang hari ini nih, ada beberapa poin penting yang akan menjadi fokus pembahasan. Nah, yang pertama, seberapa penting sih kita menggunakan media sosial untuk profesi guru dan juga sebagai seorang murid. Apa manfaat dari media sosial itu sendiri, dan kemudian kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi dalam penggunaan media sosial, khususnya ketika kita
mau memanfaatkannya sebagai pendidik, pengajar, atau murid, dan bagaimana memberikan dampak positif serta manfaat yang seluas-luasnya dengan media sosial. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang poin-poin tersebut, kita refresh dulu nih tentang apa sih sebenarnya yang sedang kita alami saat ini. Boleh dilanjutkan slide-nya? Nah, kita bisa lihat di slide ini. Nah, saat ini kita ini adalah sekumpulan orang, ya, yang ada orang ungu itu ya. Kita adalah sekumpulan orang tentunya dengan berbagai peran dan profesi. Yang bisa dibilang kita ini hidup di dua dunia ya. Kita adalah bagian dari masyarakat umum sekaligus juga bagian dari masyarakat digital atau sering dikenal dengan digital native. Pernah dengar ya, digital native. Nah, sebagai masyarakat umum, kita ini terikat oleh norma, aturan, etika, dan juga budaya Indonesia. Kemudian, ketika terjadi aktivitas digital migration, ada perpindahan nih, perpindahan aktivitas dari kehidupan sehari-hari kita ke dunia digital, pertanyaannya adalah, apakah kita ini juga membawa norma, aturan, etika, dan budaya yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana nih? Contohnya, misalnya nih, kita berbelanja di warung milik tetangga dan berbelanja di marketplace. Apakah kita membawa norma, aturan, etika, dan budaya yang sama? Baik itu di warung tetangga kita, ataupun di loka pasar atau di marketplace. Nah, hal inilah yang akan kita soroti hari ini. Namun, dalam kerangka belajar dan mengajar di dunia digital. Permasalahan yang sering terjadi adalah masih banyak dari kita yang lupa untuk menerapkan norma, aturan, etika, dan budaya digital saat kita beraktivitas atau berpindah dari dunia nyata ke dunia digital. Pertanyaannya lagi, apakah harus nih kita bermigrasi ke dunia digital? Oke, di slide selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perkembangan dunia digital telah melebar hampir ke seluruh ranah kehidupan. Ya, artinya hampir sulit jika kita ini tidak terlibat atau melibatkan diri kita dalam dunia digital. Ya, lihat ya, hampir semua, mulai dari belanja, ya, berkomunikasi, belajar, hampir semuanya sekarang berpindah ke dunia digital. Ya. Bisa dibilang, hampir bisa dipastikan bahwa kita semua setidaknya memiliki satu jenis media sosial yang merepresentasikan diri kita di dunia digital. Apakah di sini ada teman-teman yang belum familiar dengan media sosial? Sepertinya hampir semua sudah familiar ya. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Slide tentang budaya digital. Apa sih sebenarnya budaya digital itu? Sebagai pengertiannya, budaya digital itu adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan diri, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, tapi di ranah digital. Nah, slide berikutnya kita akan lihat bahwa mau tidak mau, ya, di slide berikutnya, budaya digital ini telah mengubah banyak sisi kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari itu terbentuk juga oleh dunia digital. Ya, boleh di next slide-nya. Sejak bangun hingga tidur kembali, ya, kita membuat sebuah keputusan, ya. Kemudian kita melakukan sesuatu, kita menyusun jadwal. Saat ini sangat sedikit dari kita yang tidak bisa lepas dari dunia digital. Oke. Baik, di slide berikutnya, bahkan dari 24 jam yang kita miliki nih ya, sebagian besar kita habiskan di dunia digital. Ini data yang saya peroleh dari laman Kominfo. Berapa lama sih waktu yang kita habiskan?
ternyata 8 jam 52 menit sehari. Bayangkan, cukup lama ya kita menghabiskan waktu di dunia digital. Oke, slide berikutnya. Lalu, kita juga dihadapkan pada pandemi. Ya, pandemi ini menggeser hampir sebagian besar aktivitas kita ke ranah digital. Termasuk di dalamnya dunia pendidikan juga mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kita mengenal PJJ, pembelajaran jarak jauh, kelas-kelas yang berpindah ruang, menjadi ke ruangan Zoom dan Google Meet, dan banyak sekali ya sekarang aplikasi, platform, kanal yang menunjang kita untuk belajar di masa pandemi. Lalu bagaimana dengan hari ini? Saat pandemi sudah perlahan-lahan meninggalkan kita, apa nih yang terjadi? Saat ini tentu kita mengenal blended learning, perpaduan pembelajaran secara luring maupun daring. Dan ke depannya kita mungkin tidak akan benar-benar bisa lepas dari yang namanya pembelajaran secara daring. Dengan berbagai metode-metode terbaru yang mungkin akan ditemukan di masa depan ya. Jadi kita sudah terbiasa nih sekarang dengan pembelajaran secara daring, ke depannya kita akan menemukan lagi teknik-teknik dan cara-cara pembelajaran yang mungkin tidak terduga. Ya, bisa saja nanti cara belajar kita hologram gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya apa nih teman-teman kondisi sekarang ini? Di slide berikutnya, kita sadar banget bahwa pandemi telah mengasah kita menjadi pribadi yang baru, sosok pengajar, pendidik, murid yang baru, pendidik atau guru yang lebih kreatif, lebih solutif, melek IT, dan punya kompetensi teknologi, informasi, komunikasi yang lebih baik. Begitu juga dengan murid-muridnya. Murid-muridnya sudah bisa belajar dari berbagai sumber, ya, sudah bisa belajar secara mandiri, terbiasa menggunakan teknologi. Nah, keren banget kan ya? Nah, artinya sebenarnya kita sudah siap ketika harus berhadapan dengan metode-metode pembelajaran yang terbarukan. Baik itu karena adanya suatu kondisi seperti kemarin kita mengalami pandemi ya, atau juga karena kemajuan teknologi yang begitu pesat. Oke, di slide selanjutnya. Mari kita lihat nih, kompetensi apa sih yang seharusnya sudah dimiliki oleh pendidik, guru, bahkan murid itu sendiri di dalam dunia digital. Boleh langsung di next, karena ini ada 8 kompetensi. Nah, ke-8-nya ini sebenarnya akan menjadi lebih mudah apabila sebagai pendidik kita bisa memanfaatkan teknologi. Salah satunya dengan media sosial. Atau misalnya nih ya, kompetensi kolaborasi. Kolaborasi ini bisa tercapai kalau kita dapat menjangkau komunitas atau teman yang tepat. Dari mana kita bisa bertemu dengan komunitas yang tepat? Dan bagaimana kita bisa bertemu atau berkolaborasi dengan komunitas dengan mudah? Salah satunya tentu lewat jaringan media sosial. Dan ada beberapa kompetensi lain ya, yang sekiranya bisa terus diasah, ditampilkan, ditonjolkan, dan dimanfaatkan dengan menggunakan media sosial dengan cara yang tepat. Permasalahannya, sudahkah kita menggunakan media sosial dengan tepat? Nih, oke, terkait dengan budaya digital nih, sudahkah kita semua nih tahu nih, potensi masalah apa saja yang bisa terjadi dalam penggunaan media sosial? Mari kita simak di slide berikutnya. Oke, langsung di next, karena ada beberapa potensi masalah yang perlu kita pahami dan waspadai ketika menggunakan media sosial. Mulai dari cyberbullying. Cyberbullying itu perundungan. Perundungan dengan menyebarkan pesan yang mengancam diri kita, yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan, atau banyak juga misalkan body shaming ya, menghina, mengejek kita melalui media sosial. Nah, itu adalah salah satu bentuk sisi negatif atau masalah yang harus kita waspadai dari dunia media sosial. Kemudian ada lagi yang namanya persekusi online, hoax, ujaran kebencian, konten-konten radikal yang sebaiknya memang
belum boleh ditonton, apalagi untuk anak-anak usia SMP. Pornografi, kekerasan secara daring, phishing atau penipuan ya. Kemudian serangan cyber, dan ada juga yang sering tidak kita sadari, yaitu pencurian data. Nah, kira-kira nih, sudah pahamkah kita bagaimana mencegah hal-hal negatif akibat menggunakan media sosial? Mari kita cek di slide berikutnya. Oke, nah beberapa waktu ini kan kita sedang memasuki tahun ajaran baru ya. Nah, banyak ternyata kalau saya amati, banyak yang belum menyadari bahwa dengan membagikan nama lengkap anak, nama sekolah, kelasnya, sekolahnya di mana, dibagikan di media sosial untuk kepentingan masa orientasi siswa baru, ini ternyata bisa menimbulkan potensi bahaya untuk anak didik. Karena apa? Karena itu adalah data privasi yang sebenarnya harus dilindungi oleh kita sendiri ya, sebagai pendidik dan peserta didik. Di sini, baik sekolah, pengajar, orang tua, murid harus sama-sama paham data-data privasi apa saja yang perlu dilindungi dari pendidik dan peserta didik. Beberapa waktu lalu nih, bahkan ada juga kan ya, kasus di mana seorang tenaga kesehatan justru tidak bisa menjaga privasi dari orang yang dirawat, kliennya. Dia justru membuat konten terkait pasien yang sedang dirawat. Nah, itu sangat-sangat melanggar data privasi yang seharusnya dilindungi. Atau misalnya ketika masih menjadi seorang murid ya, murid kedokteran atau koas pada saat praktek, tentu harus dipahami bahwa ada hak-hak pasien yang harus dilindungi, tidak boleh diumbar keluar, tidak boleh difoto, kemudian diunggah ke sosial media, kemudian dijadikan konten. Nah, itu adalah salah satu yang menyalahi. Mari kita simak di slide ya. Apa saja sih yang sebenarnya harus dijaga privasinya ya? Misalnya nih, yang teman-teman sering lupa ya, biasanya identitas tadi udah disebutkan ya pada saat tahun ajaran baru. Oke, boleh deh kita pasang tweet bond ya, ada foto kita, tapi tidak usah menyertakan nama lengkap sampai kelasnya juga disebutkan. Nah, itu berbahaya. Kemudian tanpa sengaja, karena misalkan terlalu happy sudah lulus ya, tanpa sengaja mengunggah foto ijazah sehingga nomornya terlihat. Nah, itu perlu diwaspadai juga. Kemudian, kalau misalkan terkait dengan catatan kesehatan, kadang-kadang banyak yang spill kondisi kesehatan fisik dan psikis seseorang tanpa seizin yang bersangkutan. Bahkan memanfaatkan kondisi tidak baik seseorang demi konten, ya, demi atau misalkan mau mengunggahnya gitu ya. Kemudian, kondisi keuangan juga sering terjadi ya, sering terjadi kondisi keuangan. Itu adalah data-data privasi yang seharusnya disimpan, tidak boleh diunggah ke media sosial. Kemudian ada lagi yang mau menceritakan tentang mungkin performa rekan kerjanya dengan maksud menjelekan di media sosial. Begitu juga hal-hal terkait dengan pendidikan, seperti nilai rapot ya, misalkan bangga nilainya bagus-bagus semua, atau pengen memperlihatkan IPK. Nah, itu juga sebenarnya adalah data privasi yang perlu dilindungi. Misalkan lagi catatan pelanggaran yang tanpa sadar diunggah atau mengunggah dokumen terkait keluarga ya. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Nah, oke. Next. Yang juga tidak kalah penting nih teman-teman. Kita mesti paham mengenai wawasan kebangsaan dalam bermedia digital. Kita harus sadar bahwa kita ini hidup di lingkungan yang majemuk. Kita tinggal dengan berbagai orang, berbagai suku, ras, dengan masing-masing bahasa berbeda-beda ya. Nah, sebagai pendidik dan sebagai warga negara Indonesia, kita harus paham, menularkan semangat untuk multikultural. Oh, Indonesia ini budayanya sangat kaya, punya kemajemukan ya, punya hak demokrasi juga. Saya simak nih, tahun ajaran baru banyak yang rebutan kursi orang tuanya untuk duduk duluan, siapa yang duduk di depan. Nah, itu kira-kira demokratis nggak ya? Anaknya datang pagi-pagi, kursinya dulu ditaruh, tasnya dulu ditaruh di
kursi pingin duduk paling depan. Nah, itu kita bisa menilai ya, apakah sudah masuk konteks keindonesiaan sebagai warga negara yang majemuk, multikulturalis, dan demokratis. Nah, di slide selanjutnya, termasuk kita juga tidak boleh melupakan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian kita bermedia sosial. Dengan landasan atau wawasan serta nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan kita ini mampu memberikan manfaat yang luas melalui media sosial. Untuk itu, kita mesti paham nih, kalau mau menggunakan media sosial, kita sudah paham bahayanya apa, potensi masalahnya apa, lalu keterampilan apa nih yang harus kita miliki dalam literasi budaya digital ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, kompetensi yang paling mendasar adalah kita mampu dulu mengakses informasi. Paham gimana sih caranya kita mendapatkan informasi yang kredibel, yang valid? Ya, kita kenal, oh bagaimana sih kalau kita mau menemukan berita-berita yang informasinya valid. Artinya, setelah bisa mendapatkan informasi, juga harus bisa menyeleksi, memilih, memilah dari berbagai sumber informasi. Kemudian selanjutnya harus apa? Harus bisa mengevaluasi, menganalisis, memverifikasi, ini hoax atau enggak ya? Paham bagaimana memverifikasi sebelum kita mendistribusikan informasi tersebut lebih luas. Nah, pada akhirnya, teman-teman semua, baik itu pengajar, pendidik, murid-murid, di era digital ini mempunyai sebuah tantangan. Tantangan untuk bisa memproduksi informasi yang positif untuk kepentingan pembelajaran. Misalnya nih, apa sih konten positif untuk kepentingan pembelajaran? Misalnya, kita perlu bisa membuat konten audiovisual atau video yang bisa ditampilkan di banyak kanal, supaya bisa mencakup atau menjangkau audiens yang lebih luas. Ya, kemudian harus bisa menulis. Menulis di mana? Menulis salah satunya di halaman blog, ya, di website, di halaman blog, kemudian bisa membuat artikel atau jurnal secara online. Nah, kenapa? Biar kita bisa saling membagikan ilmu dan pengetahuan, membagikan kiat-kiat, tips, kemudian bahkan diharapkan teman-teman juga harus bisa mendesain foto, membuat infografis, ya, infografis yang menarik itu membuat data-data yang kita sampaikan akan mudah dibaca, akan menarik ya, ada ilustrasi-ilustrasi gambarnya. Nah, itu bisa semakin menjangkau audiens secara luas atau penonton atau orang yang kita harapkan mendapatkan informasi. Nah, inilah salah satu cara agar dunia pendidikan kita ya itu semakin berkembang karena akses informasi yang positif diproduksi oleh orang-orang yang sudah teredukasi, terliterasi dengan baik, bisa disalurkan melalui media sosial dan akhirnya bisa bermanfaat untuk audiens yang lebih luas. Gitu ya. Nah, di slide selanjutnya sebagai penutup nih ya, agar aktivitas kita di media sosial lebih banyak mendapatkan manfaat ketimbang hal yang unfaedah, kira-kira apa nih remnya? Kalau kita udah semangat produksi, bikin konten, bisa bikin video, bisa bikin infografis, bisa mendesain foto yang cantik, bisa mengedit banyak hal, kemudian kita unggah ke media sosial, apa nih? Nah, remnya ada 3. Yang pertama adalah saring sebelum sharing, ya. Saring dulu, kira-kira kalau aku membagikan ini nanti seperti apa ya informasi ini benar apa enggak ya, kira-kira kita verifikasi dulu, kita tanyakan dulu ya kepada yang lebih kredibel. Kemudian bijak saat kita online. Bijak ini adalah kita tahu kapan kita harus berhenti, kita juga mempunyai jadwal untuk tidak selalu online ya. Tadi kita sudah menghabiskan secara rata-rata 8 jam 52 menit dalam sehari ya. Belum nanti kita sekolah, les, dan mengerjakan hal yang lain. Kita harus bijak saat online. Kita melakukannya sesuai porsi, sesuai kebutuhan ya. Jangan hanya mengikuti keinginan.
hanya mengikuti kesenangan saja, tapi gunakan waktu untuk online untuk hal-hal yang menunjang pendidikan kita, pembelajaran kita, dan peningkatan kemampuan diri kita. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah think sebelum posting. Nah, artinya kita pause dulu nih, kita berhenti sejenak ketika kita mau memposting sesuatu, kira-kira kita bayangkan dulu reaksinya orang-orang akan seperti apa nih, kira-kira kalau membaca postingan kita, melihat gambar kita, melihat video kita, menonton tayangan kita, apa reaksi yang kita harapkan? Apakah yang kita harapkan reaksi yang positif atau negatif? Nah, itu tadi adalah rem yang harus kita miliki ketika kita bermedia sosial. Baik, sepertinya ini adalah slide terakhir yang bisa saya paparkan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tanggapan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan nanti pada sesi Q&A. Oke, saya kembalikan kepada Kak Rian selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Nia. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan juga dalam sekali mengenai budaya berdigital atau budaya bermedia sosial seperti itu. Nah, mungkin lanjut saja kepada pembicara yang kedua, yaitu Kak Wuri Nugraini. Halo, Kak Wuri. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Baik, sudah siap ya, Kak? Sudah bisa. Iya. Baik, untuk itu saya mohon kepada operator menampilkan presentasi atau materi dari Kak Wuri. Nah, Kak Wuri ini merupakan founder dari komunitas Ganjil Reel dan merupakan penulis di Indiscript Kreatif seperti itu. Baik, untuk materinya apakah sudah terlihat, Kak? Sudah. Baik, untuk itu silakan untuk Kak Wuri memaparkan materinya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rian. Oke. Siang ini saya mau sharing mengenai bagaimana menjadi pelajar yang mau melek digital. Ini salah satu pilar dari Kementerian Informasi dan Teknologi, yaitu pilar budaya digital. Oke, selanjutnya, sebelum mulai, saya mau kenalan dulu ya. Oke, sehari-hari saya adalah penulis di Inscript Kreatif. Jadi setiap hari mengurus copywriting untuk perusahaan tersebut. Saya juga salah satu tim membantu siapapun orang-orang yang ingin menulis buku dari nol, yang belum punya pengalaman menulis buku. Jadi saya dan salah satu tim membantu mereka untuk bisa menulis buku sampai selesai. Selain itu, saya juga founder komunitas blogger perempuan di Semarang, namanya Ganjil Reel. Mungkin ada yang tertarik gitu, boleh gabung di Ganjil Reel. Syaratnya ya blogger perempuan Semarang dan sekitarnya. Tentu saja, saya juga sebagai blogger di wurinugraeni.com. Dan kalau mau nanya-nanya tentang penulisan, tentang blog, tentang nulis buku, pokoknya apa aja seputar menulis, boleh hubungin DM di @wurinugraeni. Oke. Next slide-nya. Oke, tadi sudah informasikan bahwa siang ini salah satu yang dijelaskan adalah pilar budaya digital. Sebelumnya mau jelasin sedikit ya mengenai apa sih pilar budaya digital itu. Jadi sebenarnya ada beberapa masalah yang ada di netizen Indonesia. Misalnya minimnya ini informasi kebangsaan. Terus ada juga yang suka berkomentar dengan kata-kata yang tidak sopan. Terus masih sedikit yang posting konten tentang budaya Indonesia. Terus belum tahu atau masih sedikit informasi asal setiap orang itu. Terus ada juga masalah bebas berekspresi tapi kebebasan, sehingga mungkin tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Ada juga
war atau tidak mau menerima perbedaan, jadi saling komentar gitu kan ya. Ada juga masalah menipisnya batas privasi, jadi asal posting seperti informasi tadi, banyak asal posting tanpa izin orangnya langsung, dan tentu saja karena adanya pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, masalah di masyarakat seperti ini, makanya lahirnya pilar budaya digital agar semakin banyak teman-teman yang teredukasi. Selanjutnya, ya slide selanjutnya bisa. Oke, tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung sama Mbak Nia tadi sebelumnya. Budaya bermedia digital. Jadi apa sih budaya bermedia digital? Intinya adalah kita sebagai orang yang memakai teknologi digital, tapi tetap menjaga nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Dan kita bisa menggunakan teknologi tersebut sekaligus untuk menyebarkan budaya Indonesia itu seperti apa, bisa lewat cinta produk-produk dalam negeri, dan menunjukkan apa sih sebenarnya hak-hak digital yang dimiliki oleh setiap orang. Oke, slide selanjutnya. Ruang lingkup budaya bermedia digital itu ada 4, yaitu bagaimana kita menggunakan digital, tapi tetap dengan menjaga budaya-budaya Pancasila. Yang kedua, bagaimana kita bisa menggunakan digital untuk menyebarkan budaya Indonesia. Yang ketiga, kita bisa menggunakan digital itu sebagai tanda cinta terhadap produk-produk yang ada di dalam negeri. Dan yang keempat adalah kita bisa menggunakan digital untuk menyebarluaskan informasi, apa saja sih hak-hak digital sebenarnya itu. Oke, selanjutnya. Jadi ketika berada di dunia digital, kita harus tetap menjaga budaya Pancasila, tetap menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai dasar kita menggunakan teknologi. Dan sebagai dasar ketika beraktivitas di dalam ruang teknologi, di dalam ruang digital tersebut. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, tadi Mbak Nia juga sempat sekilas ya menjelaskan nilai Pancasila yang bisa kita aplikasikan ke dalam dunia digital. Misalnya mau mengaplikasikan sila pertama, itu kita tidak memposting yang berbau sara, karena kita memiliki rasa saling menghormati adanya perbedaan kepercayaan. Terus untuk menunjukkan sila kedua, kita memperlakukan semua orang itu adil gitu. Jadi ya berkata sopan dengan semua orang, tidak membedakan kalau sama si A mungkin baik, berkata sopan, sementara si B berkata yang tidak baik. Nah itu jadi kita harus memperlakukan orang semuanya itu sama. Terus untuk menunjukkan sila ketiga, yaitu kita mengutamakan kepentingan negara kalau bisa daripada kepentingan pribadi. Nah, sementara untuk menunjukkan sila keempat, kita bebas berpendapat, tapi kita juga menerima perbedaan pendapat. Dan untuk terakhir, menunjukkan sila kelima, yaitu menjaga keamanan dan etika yang ada. Kurang lebih seperti itu. Next, selanjutnya. Oke. Nah, apa sih budaya Pancasila yang melek digital itu? Sebenarnya menggunakan teknologi, tapi tetap menjaga nilai-nilai Pancasila. Kalau teman-teman di sini tuh pasti kemungkinan besar punya akun media sosial ya, kemungkinan sudah punya. Tapi teknologi itu masih ada beberapa orang yang mengira bahwa teknologi itu ribet, atau mungkin dari kalangan guru gitu, teknologi itu ribet gitu, teknologi itu susah gitu. Nah, gimana biar kita sebagai guru atau saya juga sebagai orang tua dan mengajak anak-anak atau mengajak murid-murid untuk lebih melek digital, yaitu yang pertama kita harus menegaskan bahwa teknologi itu memudahkan banyak hal. Ketika kita mengawali langkah dengan mindset teknologi itu susah, maka jalannya itu akan
nggak ikut susah. Gitu. Makanya sebelum belajar, kita harus meyakinkan diri bahwa teknologi itu justru memudahkan. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, mungkin lebih efektif dan efisien, baik dari tenaga maupun waktu. Teknologi itu bisa berupa perangkat seperti handphone, laptop, kamera, tapi bisa juga berupa seperti aplikasi atau software seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, seperti informasi saya tadi, bahwa teknologi itu digital atau teknologi itu tidak hanya pakai media sosial. Kayaknya semuanya pasti punya apa Instagram dan TikTok ya sekarang yang lagi hits gitu. Teknologi itu nggak cuma media sosial, tidak cuma buat komunikasi jarak jauh, tidak hanya buat bikin konten, tapi kita bisa menggunakan teknologi untuk menunjang kreativitas. Nah, jadi Bapak, Ibu guru atau teman-teman pelajar ini kita nggak cuman punya media sosial aja kok digital itu, tapi ada hal-hal lain yang kita bisa manfaatkan untuk menunjang atau semakin mengasah kreativitas kita. Misalnya apa saja sih? Nah, slide selanjutnya. Yang pertama, misalnya suka menulis. Jadi, karena teknologi itu bisa mengasah hobi, dari hobi kita bisa pakai teknologi untuk mengasah kreativitas, dan tentu saja membuat waktu kita diisi dengan hal-hal yang positif. Misalnya yang suka menulis, nah itu kalau kayak saya ya, itu bisa ada media namanya blog. Itu bisa pakai Blogspot, ada WordPress, ada Kompasiana, dan lain-lainnya. Terus, atau mungkin ada yang suka nulis cerpen, nulis novel. Kalau dulu kalau mau baca novel harus beli buku ya. Sekarang dari HP juga bisa karena sudah ada platform online yang memunculkan novel-novel karya semua siapa saja. Jadi yang suka bikin nulis novel boleh tuh menggunakan platform online. Atau yang suka belajar nulis-nulis singkat bisa belajar dari membuat caption di media sosial itu seperti apa. Karena nanti semakin terasah kemampuan menulisnya. Oke, selain menulis, apalagi ya yang selanjutnya? Slide selanjutnya. Mungkin ada yang suka menggambar. Ada namanya aplikasi Canva, itu bisa membuat konten, flyer, brosur, dan lain-lainnya. Ada juga software yang udah lama ya, ada Photoshop, Adobe Illustrator, ada aplikasi SketchUp untuk menggambar. Jadi yang suka gambar itu misalnya sebelum posting di medsos itu pingin bikin gambar yang menarik gitu. Jadi dia bisa gambar di aplikasi atau mungkin menggambar kontennya itu berupa gambarnya dia sendiri. Jadi kita bisa menggunakan teknologi dari apa yang kita sukai, salah satunya yang suka menggambar. Selanjutnya, yang ketiga, mungkin ada yang suka bikin video. Kalau sekarang sih memang ada kayak Instagram Reels gitu ya, TikTok tuh ada kayak langsung editing video. Tapi juga ada aplikasi yang lebih lengkap gitu ya, bisa untuk mengedit video gitu. Dan ternyata untuk membuat video itu kita nggak cuman harus bisa ngedit gitu. Ternyata harus tahu gimana sih belajar mengambil video yang menarik dari handphone, terus bagaimana mengeditnya, bagaimana memilih naskah teks atau suaranya. Nah, itu kalau yang suka ingin bikin video itu bisa menggunakan beberapa aplikasi. Oke, selanjutnya. Mungkin yang suka fotografi, jadi gak hanya ngambil foto, mungkin bisa mengedit foto dari HP, terus jadi akun media sosialnya bisa untuk menunjukkan portfolio hasil foto-fotonya. Oke, next, selanjutnya. Tentu saja aplikasi yang biasa digunakan di kantor atau sekolah seperti MS, Excel. Jadi semua aplikasi atau software tersebut kita harus memasang mindset bahwa mereka memudahkan waktu kita.
mereka bisa kehadiran mereka bisa membuat waktu kita isi dengan hal-hal yang positif. Oke, selanjutnya tadi ya kurang lebih 5 ya tadi. 5 contoh gitu kalau kita bagaimana apa saja sih yang bisa kita gunakan teknologi gitu. Jadi nggak hanya scrolling di media sosial aja gitu. Nah, sebenarnya melek teknologi adalah keahlian. Keahlian itu cirinya adalah bisa diasah, bukan bakat. Jadi yang sekarang merasa, teknologi susah. Enggak sih. Kalau kita mau belajar dan yakin bahwa bisa menggunakan teknologi itu karena belajar terus atau diasah, bukan karena bakat. Seperti tadi, diasah yaitu harus belajar, praktek, belajar sedikit, praktek sedikit, belajar sedikit, praktek sedikit. Nanti lama-lama punya pengalaman yang banyak gitu. Selanjutnya, oke, gimana sih kita bisa semangat menggunakan teknologi untuk hal yang positif gitu? Pertama, mencari teman. Tadi kayak Sembania juga sempat cerita bagaimana pentingnya komunitas. Cari komunitas gampang, sekarang googling, nggak harus satu kota bisa, kan? Hobinya apa, lalu cari komunitas, misalnya hobinya nulis, suka blog, cari komunitas blogger, hobinya gambar, komunitas, misalnya cari komunitas gambar online gitu, atau kayak gimana. Karena dengan adanya teman-teman yang sama suka gitu, misalnya sama-sama suka bikin video, nanti kita akan terpacu untuk bikin video terus, belajar terus. Selanjutnya, yang kedua adalah mencari komunitas, yaitu tadi bertemu dengan teman-teman baru yang punya hobi sama. Di komunitas itu biasanya ada ilmu gratis, misalnya yang suka fotografi, nanti yang udah senior ngasih tahu biasanya angle seperti apa yang menarik, terus penataan properti apa, seperti apa. Nah, itu kadang kita bisa dapatkan secara gratis di komunitas. Karena kita dekat dengan orang-orang yang suka hobinya sama dan kita terasah, akhirnya lama-lama dari yang dulu nggak bisa menggunakan teknologi, jadi yang bisa, dan sampai nanti akhirnya lincah banget lah menggunakan teknologi. Dan tentu saja di komunitas pasti nggak cuma dapat ilmu, tapi dapat kesenangan gitu kan ya. Dan karena kita sudah mengisi waktu dengan lebih produktif. Selanjutnya, yang terakhir kayaknya ya, biar benar membuat timeline belajar. Jadi biar benar-benar kita itu belajar dan ada hasilnya, ya kita harus membuat timeline belajar. Timeline itu bisa tabel atau jadwal. Kalau yang dicontoh ini jadwal ya. Misalnya tanggal 1, misalnya hobi menulis. Tanggal 1 aku belajar membuat blog. Tanggal 2 aku praktek harus punya blog sendiri. Terus minggu depan, tanggal 7 aku mau belajar posting di blog. Tanggal 8, aku sudah harus bisa posting di blog sendiri. Jadi sedikit gitu. Misalnya seminggu ini sedikit, minggu depan sedikit. Nanti lama-lama kan nggak kerasa. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh nanti kemampuan kita menggunakan teknologi itu semakin terasa. Jadi semakin cepat. Misalnya mengedit video dulunya setengah jam, nanti lama-lama bisa cuma 15 menit. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang terakhir kesimpulan. Jadi teknologi itu bisa digunakan untuk hal yang positif, maka mulailah belajar dan terus praktek agar semakin melek digital, karena teknologi adalah keahlian yang harus belajar dan harus praktek, nanti akan mudah menggunakannya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nanti boleh tanya-tanya ya di sesi tanya-jawab. Jadi untuk menjadi orang yang melek digital ya kita harus belajar pelan-pelan, belajar dan praktek seperti itu terus. Ya, Kak Rian? Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Kak Wuri. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali bagaimana tips-tips agar kita bisa melek digital seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman adik-adik siswa, mungkin
cepat sekali kalau misalkan belajar tentang teknologi, akan tetapi kalau misalkan untuk yang generasi tua seperti itu kadang agak sulit. Nah, tadi sudah diberikan tips-tipsnya seperti itu. Nah, mungkin saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang mungkin baru gabung atau tadi belum mengisi presensi, silakan untuk isi dulu presensi, bisa dicek di kolom chat seperti itu. Kami sudah mengirimkan link untuk presensi. Silakan untuk segera diisi karena nanti teman-teman yang berhasil mengisi akan memiliki kesempatan mendapatkan hadiah dengan total nilai sebesar 750.000 yang akan dikirim melalui saldo GoPay. Nah, teman-teman nanti juga akan mendapatkan kesempatan mendapatkan sertifikat resmi dari Kominfo seperti itu. Jadi jangan lupa untuk diisi. Karena sayang sekali jika sudah mengikuti acara yang super wah ini tapi lupa untuk presensi seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kepada pembicara yang ketiga, yaitu Kak Dian Nafi. Halo Kak Dian, bisa Terima mendengar suara saya? kasih. Ya, halo Rian. Halo semuanya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Kak? Siap. Baik, mohon izin kepada operator untuk bisa memaparkan ataupun mungkin menampilkan materi dari Kak Dian. Nah, mungkin bisa saya perkenalkan sedikit bahwa Kak Dian Nafi ini merupakan seorang founder dari Haspa Publishing dan Institute. Selain itu juga merupakan Ketua 4 Litbang Dewan Kesenian Daerah Demak seperti itu. Nah, sudah terlihat di layar ya Kak untuk materinya? Ya, terima kasih Kak Rian. Halo Baik, untuk itu teman-teman. saya serahkan kepada Kak Dian. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Hari ini saya Ketiban Sampur untuk sharing tentang meningkatkan digital literasi pada ranah organisasi dan komunitas sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Dian Nafi, S1-nya dulu Arsitektur Undip, kemudian S2-nya di Kebijakan Publik. Jadi, saat ini saya penulis, udah menulis 40-an buku ya, dan 100-an antologi di 17 penerbit. Kini bikin Haspa Publishing dan Institute. Dan hari ini mau sharing dengan teman-teman tentang bagaimana meningkatkan literasi digital untuk komunitas dan organisasi di sekolah. Teman-teman nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa ke Instagram @diannafi ya, atau boleh juga email ke diannafihaspa@gmail.com. Gitu. Lanjut, Kak. Nah, sebelumnya aku ingin tahu nih teman-teman di sekolahnya ada organisasi dan komunitas apa aja. Bisa ditulis di chat ya, ikut organisasi apa aja di sekolah dan komunitasnya apa aja di sekolah. Jadi kalau dulu zaman sekolah aku ikut OSIS, ada ROHIS, kemudian komunitasnya ada pramuka ya, ada kegiatan pramuka, kemudian kita juga ada KIR ya, karya ilmiah remaja, dan banyak lagi. Nah, organisasi dan komunitas sekolah itu pada prinsipnya adalah ingin supaya setiap anggotanya bertumbuh dari aspek pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi semua anggota itu dia akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Dan terjadi komunikasi, kolaborasi baik internal antar anggota komunitas maupun kolaborasi dengan luar komunitas. Selanjutnya, yang lebih keren lagi itu kalau organisasi dan komunitas kita itu bisa menambah relasi, meningkatkan kepekaan terhadap orang lain dan masyarakat, bahkan memberikan problem solving terhadap masalah-masalah di masyarakat. Teman-teman mungkin pernah dengar social planner ya, aku pernah nulis tentang social team planner di penerbit Ilangga itu, juga bagaimana anak-anak muda ini, seperti teman-teman sekarang ini yang 500 orang ini,
Recording in Biasanya mesti progress. ngapain? Coba. Kita biasanya mesti bersikap terbuka ya. Jadi kita aktif mendengar nih. Kira-kira kalau kita berkolaborasi dengan orang lain, kita harus tahu tujuannya dia apa, dia punya potensi apa, dia punya kebutuhan apa. Sehingga kita bisa saling memberi dan menerima. Ada win-win solution. Terus bersikap terbuka dan menjaga komunikasi supaya tidak terjadi perbedaan tujuan, perbedaan pendapat yang terlalu tajam sehingga tidak sampai pada apa yang kita mau kerjakan bersama-sama. Kemudian supaya meningkatkan kolaborasi, kita juga berusaha mengerjakan proyek-proyek baru gitu ya. Nah, lanjut nih. Nih, media sosial dapat membantu pelajar dan generasi muda untuk membangun keterampilan digital nih, antara lain ya. Teman-teman bisa navigasi atau searching, browsing, termasuk berbagi konten digital tadi sudah diterangkan oleh Mbak Nia, juga Mbak Uri. Kemudian menghadirkan interaksi online yang bertanggung jawab ya, karena kita bersama-sama dalam komunitas, otomatis kita berbagi tugas kan. Nah, supaya tugasnya tidak overlap atau tidak tunjuk-tunjukan. Misalnya, tadi kan harusnya kami yang ngerjain, tapi lempar-lemparan tanggung jawab. Nah, itu harus ada komunikasi yang bagus. Dan untungnya kita ada di dunia digital, sehingga bahkan 24 jam kita bisa berinteraksi ya. Kita bisa menjaga supaya komunikasi jalan terus. Kemudian di sosmed juga kita bisa membangun identitas, branding. Baik branding diri maupun branding komunitas. Apalagi kalau misalnya komunitas kita mau bekerja sama, mau berkolaborasi dengan pihak lain. Itu kita butuh keunikan yang kita sajikan, karakter komunitas yang kita sajikan lewat sosmed ya. Ketika branding atau image ya, atau tampilan dan identitas komunitas kita ini sudah diketahui dengan baik di dunia digital secara online, insya Allah kita akan lebih dipercaya, mendapat kredibilitas, sehingga orang-orang yang nantinya mau bekerja sama, dia akan lebih memberikan kepercayaan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berhasil membranding komunitasnya, kemungkinan untuk sponsorship, bahkan ada fundraising ya, kemudian ada sumbangan-sumbangan yang lain, baik itu tempat, narasumber, tidak usah kita kasih amplop misalnya ya, karena kita hanya punya sedikit dana, kemudian ada door prize, hadiah dan lain-lain. Itu orang bisa datang kalau kita punya branding bahwa kita melakukan event misalnya untuk sosial gitu ya. Kemudian mempertahankan reputasi digital itu juga bisa kita lakukan lewat sosmed. Nah, dan utamanya baik di sosmed maupun internet kita bisa banyak belajar hal lain. Nah, cara belajarnya apa antara lain? Berikutnya di next slide kita baca artikel, paper, mengamati, belajar dari komunitas lain. Kemudian juga next slide, kita belajar untuk mengajukan pertanyaan dan diskusi. Nah, ini teman-teman kalau misalnya pingin bukan nembak dor ya, kita pingin menyasar narasumber yang terkenal. Kayak kemarin itu ada pakar mental health ya di internet yang kalau kita bayar mesti jutaan rupiah itu. Tetapi karena kita berangkat atas komunitas, kita ingin komunitas kita maju, kita ingin memberikan layanan terhadap orang yang membutuhkan, kita mention si narasumber itu lewat Twitter dengan gaya bahasa yang baik ya. Kita mengajukan pertanyaan, diskusi, kita menjalin hubungan relasi ya. Setelah itu kita meminta beliau untuk menjadi narasumber. Itu alhamdulillah Masya Allah, karena emang beliaunya juga punya concern yang sama terhadap topik atau isu yang kita angkat, akhirnya beliau berkenan hadir tanpa kita memberikan jutaan rupiah sebagai fee-nya gitu. Itu antara lain manfaat dari sosmed itu. Nah, selanjutnya next slide, kita bisa belajar membalas postingan ya, belajar beropini, berargumen. Ini penting banget untuk teman-teman sebagai anggota organisasi dan komunitas. Seringkali kita punya pendapat akan sesuatu, melihat isu, melihat topik, kita tuh punya pandangan ya, punya sudut pandang tertentu. Tetapi susah waktu kita bicaranya atau menyampaikannya. Nah,
sosmed ini menjadi cara untuk kita belajar beropini dan berargumen. Nah, selanjutnya kita bisa menonton video inspiratif untuk menambah keterampilan kita dalam berkomunitas dan organisasi. Misalnya di TEDx ya. Jadi aku ingat banget waktu perjalanan naik pesawat terbang ke Belanda itu mau presentasi, sepanjang jalan aku belajar banyak video presentasi dari TEDx. TEDx ini banyak banget pilihan-pilihannya, jadi kita bisa tonton dengan gratis, nggak usah bayar. Apalagi kalau wifi teman-teman di sekolah itu nggak pakai pulsa juga, itu keuntungan sekali. Jadi kalau kita nggak sampai memanfaatkan internet untuk hal yang bisa menambah kapasitas diri kita, itu sangat rugi. Selanjutnya, next slide, kita juga bisa belajar berdiskusi, berbicara dengan teman-teman, misalnya merancang event, merancang program, kemudian melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Terus misalnya memperbincangkan hal-hal yang menjadi gangguan dalam komunitas, misalnya terjadi miskomunikasi dan lain-lain, itu kalau kita biasa berbicara, berdiskusi, berkomunikasi, itu akan membantu kita untuk membawa komunitas ini semakin maju. Nah, selanjutnya, grup media sosial itu akan membantu kita untuk mengenali diri sendiri maupun orang lain, ya kan? Kalau akhirnya teman-teman bisa saling memberikan feedback atau umpan balik terhadap teman-teman di komunitas atau organisasi, kita akan tahu nih kekuatan kita apa, kekurangan kita apa, demikian juga dengan orang lain, sehingga kita saling mengisi, bukannya saling menjatuhkan ya, atau mendiskreditkan atau menjelekan, tetapi justru kita saling menyokong, mensupport, membantu, mendukung untuk kemajuan komunitas sama-sama. Nih, selanjutnya next slide. Grup media sosial itu kita ada rasa saling memiliki karena bonding. Kadang-kadang kan kita suka curhat-curhat juga ya, masalah sekolah ataupun masalah pribadi juga. Itu semakin kita sering bonding, maka rasa saling memiliki itu ada. Kemudian kita akan ada aspirasi dukungan. Misalnya nih teman-teman ikut lomba ya. Kadang kan kita butuh subscribe, like, share gitu kan. Nah, itu teman-teman komunitas itu biasanya yang suka memberikan dukungan tersebut. Kemudian juga apresiasi. Jadi kalau misalnya kita dapat sedikit pencapaian gitu, kalau kita punya komunitas yang emang solid ya, mereka akan memberikan support dan selamat buat pencapaian-pencapaian yang kita dapat. Nah, termasuk di media sosial itu bersama komunitas kita bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, selanjutnya di era digital kita bisa mengikuti banyak webinar-webinar ya. Ada banyak banget pilihan-pilihannya. Kalau teman-teman misalnya komunitasnya bergerak di bidang sosial, nah mungkin webinar-webinar yang terkait dengan topik-topik sosial akan menjadi pilihan untuk kita bisa menambah informasi, kapasitas, juga mungkin jaringan untuk kita memperbesar komunitas kita. Nah, kemudian ada disebut masif open online course. Nah, ini yang 2 tahun selama pandemi ini, Masya Allah. Di next slide, Kak, itu membantu banget. Jadi teman-teman kalau tahu ya, ada Harvard University, bahkan universitas-universitas di luar negeri itu memberikan kursus-kursus gratis. Di next slide, Kak. Nah, itu bahkan di TEDx, di Coursera, Udemy, dan lain-lain, itu kita dapat belajar banyak hal yang bisa menambah komunitas kita ini semakin maju ya. Bahkan kalau kita mau browsing, searching, dan cari-cari informasi lebih lanjut, ada banyak organisasi di luar negeri ya, NGO maupun pemerintahan mereka dan lain-lain organisasi itu memberikan dana hibah. Dana hibah itu diberikan untuk komunitas-komunitas yang bergerak sesuai dengan concern mereka. Jadi misalnya di Amazon, kemudian bahkan Google, terus Facebook, yang gede-gede itu ya, mereka punya namanya CRS kan. Jadi kita bisa menggotek istilahnya ya, mengambil dana hibah mereka itu asalkan kita mengajukan proposal. Nah, teman-teman harus belajar bikin proposal juga tuh. Gimana supaya program teman-teman itu mendapat dukungan. Mungkin kalau kali pertama masih salah-salah atau nggak goal gitu ya, nggak apa-apa, tapi teman-teman
berusaha lagi. Dan untuk bisa bikin proposal ke luar negeri, syaratnya apa? Ya, otomatis teman-teman harus menguasai bahasa Inggris. Kemudian bagaimana membuat proposal yang baik, teman-teman bisa belajar lewat kursus ini juga, yang online gratis ini. Nah, itu nanti teman-teman bisa ambil fundraising ya, atau dana-dana hibah dari banyak NGO dari luar negeri. Kemudian selanjutnya Kak, nah lewat course itu, yang online course itu, kita bisa belajar banyak hal, bahkan lintas disiplin. Yang aku alami sendiri, S1-nya arsitektur, tapi jadi belajar S2-nya di public policy. Itulah makna dari merdeka belajar. Jadi kalau teman-teman memahami esensi dari merdeka belajar itu, yang pertama aspeknya apa? Yaitu merdeka ya. Anak-anak IPS bisa belajar IPA, anak IPA bisa belajar EPS. Kalau dulu kan emang harus IPS aja, IPA aja. Sekarang kita bisa belajar lintas disiplin. Itu senang banget Pak Nadiem Makarim ada merdeka belajar. Kemudian yang kedua adalah faktornya fleksibel. Jadi kita bisa belajar di mana aja, nggak harus ruang kelas, bisa di luar, nggak harus guru yang di kelas, bisa juga guru di luar. Bahkan teman-teman sendiri, peer ini bisa menjadi gurunya, bisa kakaknya, dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, esensial. Jadi kita belajar itu hal-hal yang mendasar. Kalau dulu kan katanya kan semua pelajaran itu terlalu banyak ya, sehingga kita exhausted gitu. Nah sekarang yang esensi-esensi aja. Kemudian yang keempat, esensi merdeka belajar itu apa? Kontekstual. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan, apa yang ada di lingkungan kita, apa yang paling unik di sekolah kita, gitu ya. Jadi dari semua kursus online yang gratis itu, akhirnya aku juga dapat kesempatan belajar media, jurnalisme investigasi, entrepreneurship, bisnis, startup, coding ya, kepenulisan dan riset. Dan yang terakhir aku belajar juga tentang ilustrasi. Nah, akhirnya karena kita belajar lintas disiplin itu, bergabung dengan banyak komunitas, akhirnya kita juga punya banyak peran yang beragam. Di next slide, Kak. Jadi kalau teman-teman baca itu, yang kedepannya lagi, kita tuh nggak hanya terpatok di satu ruangan kota aja, gitu ya. Jadi selain arsitek, saya juga blogger, juga jurnalis, entrepreneur, trainer, peneliti juga, kemudian sekarang perambah konsultan kebijakan, itu semua kita bisa dapatkan, kita bisa latih ya, kalau kita bergabung dengan banyak komunitas dan memanfaatkan digital literasi dengan baik, gitu Kak. Lanjut di next slide. Nah, termasuk kalau kita mau belajar coding, itu kita akan mengasah komputasi kita, logika berpikir, semakin bisa berpikir kritis dan kreatif, juga bisa mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif. Termasuk kita bisa meningkatkan kemampuan narasi dan bercerita secara non-linear. Next slide, Kak. Nah, tadi yang kita sempat bahas di depan tentang kolaborasi daring ya. Teman-teman kadang-kadang kolaborasinya nggak hanya intern di sekolah aja yang mungkin bisa bertatap muka, tapi juga dengan sekolah lain, bahkan sekolah di luar negeri. Nah, itu teman-teman kalau nggak ketemu, kan agak susah tektokannya ya. Ya, kita bisa pakai aplikasi. Ada banyak aplikasi yang menunjang kolaborasi daring ini. Nah, teman-teman harus kuasai. Antara lain Google Suite, Microsoft Office 365, Google Classroom, ya. Terus ada EdApp, ada Slack, ada Makers Empire, ada Minecraft. Taunya kan Minecraft teman game ya. Minecraft itu bisa juga untuk kolaborasi daring. Kemudian ada Google Docs yang sering kita pakai sehari-hari di kelas. Kemarin waktu online. Kemudian ada Storium Edu, ada Spiral, ada Mural, ada Padlet, ada Poplet, dan aplikasi kolaboratif lainnya. Nih, teman-teman mesti punya curiosity, keingintahuan yang tinggi supaya bisa menguasai beberapa aplikasi ini. Mungkin teman-teman nggak pakai semua ya, tapi paling nggak belajar 1-2, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk kolaborasi di komunitas dan organisasi kita. Next slide, Kak. Ini contoh yang dulu pernah kita bikin bareng Hasil Publishing itu, kita menulis buku bersama. Hasil penjualannya untuk korban bencana alam. Teman-teman bareng organisasi dan komunitasnya mungkin juga bisa
bikin seperti ini ya. Manfaatkan digital literasinya, misalnya briefing koordinasinya lewat grup WhatsApp, terus nanti pelatihannya lewat Zoom atau Google Classroom, terus naskahnya dikumpulkannya lewat email, ya kan? Semua itu kan digital literasi, kemudian penjualannya lewat marketplace atau event bedah buku online. Nah, next slide, Kak. Nah, teman-teman harus punya program-program kreatif inovatif bersama komunitas dan organisasinya. Contohnya bikin virtual tour. Nah, ini teman-teman dari Solo kan. Solo tuh punya kekayaan budaya yang banyak banget, yang itu bisa dijual lewat tour virtual juga. Bareng komunitasnya, organisasinya, bikin virtual tour, dirancang yang bagus, terus nanti mengundang orang-orang ya untuk programnya ini bisa dikenal masyarakat luas, kalau bisa bahkan go internasional. Nah, selanjutnya Kak, next slide. Nah, ada yang disebut gamifikasi. Nah, ini bagaimana kita menggunakan game untuk pembelajaran maupun berkomunitas supaya apa? Supaya lebih menarik karena kan godaannya kita sekarang tuh kan ada game dan lain-lain ya. Kalau kita tidak Mohon bisa, maaf Kak. oh ya, Untuk waktu presentasi tinggal 1 menit lagi. Oke, siap. Nah, kita bisa merancang game ya, teman-teman bikin game untuk komunitasnya supaya makin banyak orang-orang yang tertarik masuk ke komunitas teman-teman. Selanjutnya Kak, nah ya ini lanjut aja biar cepat. Nih, dengan digital relasi, akhirnya kemarin itu aku ngobrolin tentang komunitas juga di beberapa paperku dan alhamdulillah presentasi di 19 konferensi internasional di berbagai negara. Langsung aja kita ke kesimpulan. Nah, mari kita optimalkan literasi digital untuk organisasi dan komunitas sekolah. Kita jalin kolaborasi, luaskan jaringan, manfaatkan teknologi, sehingga kita bisa belajar dan meraih banyak hal. Karena setiap kesempatan bisa menjadi arena belajar dan mengembangkan diri serta organisasi dan komunitas. Terima kasih Kak Rian dan teman-teman. Nanti lanjut di Q&A ya. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Kak Dian. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali bagaimana cara kita berkolaborasi menggunakan komunitas seperti itu. Nah, tadi juga sudah ada yang sempat chat banyak sekali dari SMP mana tadi, ada organisasi OSIS, ada pramuka dan sebagainya. Nah, tadi saran-saran dari Kak Dian bisa diterapkan di komunitas atau mungkin di organisasinya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan berdiskusi, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, Bapak, Ibu Guru, dan juga siswa, jika belum presensi, silakan untuk presensi terlebih dahulu. Untuk linknya sudah kami kirimkan melalui kolom chat seperti itu, jadi silakan diakses dulu di kolom chat dan juga diisi daftar hadirnya. Karena nanti untuk teman-teman yang sudah berhasil presensi seperti itu akan mendapatkan sertifikat resmi dari Kominfo dan juga berkesempatan mendapatkan hadiah door prize dengan total nilai senilai 750.000 yang akan dikirim melalui GoPay seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja menuju pada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman tadi juga sudah banyak yang raise hand dari murid-murid dan juga siswa, seperti saya kira juga sudah tidak sabar untuk bertanya. Nah, mungkin silakan yang ingin bertanya raise hand kembali, silakan untuk open kameranya. Baik, silakan untuk yang ingin bertanya. Ya? Baik, silakan untuk teman-teman Bapak Ibu guru atau mungkin juga dari adik-adik siswa begitu. Saya lihat di sini dari SMP juga ada, mungkin dari SMA juga ada. Silakan untuk raise hand yang ingin bertanya, karena nanti untuk teman-teman yang pertanyaannya berkesempatan dijawab atau masuk pada sesi diskusi juga bisa menjadi nominasi orang yang mendapatkan hadiah door prize pada kegiatan kita siang hari ini, seperti itu. Silakan teman-teman jika ingin bertanya,
raise hand, lalu open kameranya dan juga open mikrofonnya. Baik, silakan. Halo. Tadi sudah ada yang on mic. Halo. Silakan untuk yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Nah, jadi Silakan untuk memperkenalkan diri dahulu. udah. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Dari siapa ini? Karena di device saya belum muncul untuk yang ingin bertanya. Ya. Saya, Kak. Ya, silakan untuk memperkenalkan diri. Jadi nama saya Rida dari SMP 8 Surakarta. Ya. Ya, Halo. sudah muncul. Mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin tidak bertanya untuk ditutup dulu mikrofonnya seperti itu agar tidak mengganggu temannya yang ingin bertanya. Halo. Ya, silakan untuk Dek Nabila ya. Iya, saya. Ya, silakan Dek Nabila. Jadi tadi sesuai yang dijelaskan Kak Nia, kan sekarang banyak kegiatan yang menggunakan media sosial. Ada juga penyalahgunaan kan, banyak sekarang penyalahgunaan gitu. Sehari itu kita kan bisa main HP itu selama 8 jam lebih. Nah, dari situ kan banyak yang kecanduan HP gitu. Mungkin dari kakak-kakaknya ada tips gimana cara supaya kita nggak kecanduan HP, atau tips kegiatan apa yang bisa dilakukan supaya kita nggak kecanduan HP. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Dek Nabila. Tadi dari SMP 8 Surakarta. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita atau mungkin untuk siswa-siswa seperti itu menanggulangi agar tidak kecanduan smartphone atau HP seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaannya akan saya arahkan kepada Kak Nia. Halo, Kak Nia. Halo, Kak Rian. Ya, silakan untuk dijawab pertanyaan dari Dek Nabila tadi, Kak. Oke, terima kasih Dek Nabila atas pertanyaannya. Oke, benar ya, sekarang sehari-hari kita tidak lepas dari gadget. Nah, tapi ada tips nih, gimana caranya supaya salah satunya nih, kalau kita pakai gadget terus, mainan media sosial terus, kira-kira kita sulit mengingatkan diri sendiri, ada tips dari kakak. Misalkan, kalau kita suka buka TikTok, nah itu masuk ke setting dan privacy, di situ ada tulisan digital well-being. Nah, digital well-being itu diklik ya, nanti kita akan melihat daily screen time kita harian berapa, kemudian breaks-nya berapa, nanti weekly time update-nya berapa. Nah, itu ada bagian restricted mode. Nah, ini bisa diaktifkan, di-on-kan. Nah, kemudian daily screen time-nya juga kita on-kan. Nah, itu nanti kita setting. Kita dalam sehari mau buka TikTok berapa lama ya. Misalkan, oke, kita jatah TikTok 30 menit. Kita setting di sini ya. Nah, itu ada bagian settingnya. Itu salah satu cara kalau kita kurang bisa mengendalikan diri sendiri, kita gunakan teknologi yang memang sudah dimiliki oleh masing-masing kanal. Begitupun dengan media sosial lain seperti Instagram ya, atau Facebook. Sebenarnya ada mode digital well-being-nya yang bisa kita akses dan bisa kita tentukan waktunya dalam sehari itu kita mau berapa lama. Nanti kalau misalkan sudah melebihi waktunya, biasanya dia akan keluar sendiri dari aplikasi. Nah, itu bisa membantu kita untuk mengatur waktu. Atau cara kedua, kita berkomunikasi dengan orang dewasa atau misalkan orang tua untuk memberikan kepada kita jadwal. Nah, jadwal ini nanti kita patuhi kira-kira kapan ya kita kiranya mau pegang gadget, jam berapa di luar jam sekolah. Dan tips dari kakak adalah coba dalam waktu 1 minggu itu
ada waktu di mana kita break dari gadget. Misalkan akhir pekan, ya, akhir pekan, Sabtu dan Ahad itu coba kita tidak menggunakan gadget sama sekali. Caranya untuk mengimbangi, cobalah kita baca buku, bermain di luar, ya, melakukan aktivitas fisik yang membuat kita udah capek duluan, jadi kita tidak terus-terusan lihat gadget, gitu. Itu tips dari Kakak Nabila, semoga bermanfaat ya tipsnya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Nia. Semoga bisa menjadi pengertian untuk Dek Nabila dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Di sini sudah raise hand dari SMP Kristen 1 Solo. Halo? Dari SMP Kristen 1 Solo, ya. Silakan untuk open kameranya. Dan juga memperkenalkan diri dari siapa yang ingin bertanya seperti itu. Ya, sudah tampil. Di sini dengan siapa? Untuk namanya? Esther. Ya. Silakan untuk T. Esther menyampaikan pertanyaannya. Kenapa kita harus meningkatkan literasi organisasi atau komunitas sekolah? Mohon maaf, mungkin bisa diulangi sekali lagi untuk pertanyaannya. Kenapa kita harus meningkatkan literasi organisasi atau komunitas sekolah? Ya, baik, saya sudah menangkap pertanyaannya. Tadi Esther menanyakan, mohon maaf untuk mic-nya, silakan untuk dinonaktifkan dulu, Esther. Baik, tadi pertanyaan dari Esther, bagaimana cara kita sebagai anggota organisasi sekolah itu meningkatkan literasi di dalamnya, seperti itu. Nah, mungkin karena menyangkut dengan komunitas, akan saya arahkan kepada Kak Dian. Halo, Kak Dian. Ya, terima kasih Kak Rian. Terima kasih Esther ya pertanyaannya ya. Kalau nggak salah nangkep tadi, kenapa sih kita harus gabung di komunitas dan meningkatkan literasi digital di komunitas gitu ya. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Jadi untuk kita bisa mengoptimalkan potensi kita harus bergabung dengan orang lain. Dan komunitas ini, terutama di sekolah, karena teman-teman sekarang masih pelajar, itu adalah salah satu arena untuk kita mengasah keterampilan kita bersosialisasi, berkomunikasi, berkolaborasi, ya. Dan itu digital literasi ini adalah salah satu tools, ya, salah satu perangkat yang kita butuhkan di era digital sekarang. Jadi, baik berkomunitas itu penting, kemudian berliterasi digital dalam komunitas itu juga menjadi bagian yang harus kita perhatikan dan kembangkan terus-menerus. Begitu, Esther. Semoga menjawab ya. Kalau belum puas, boleh nanya lagi. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Kak Dian. Semoga bisa menjadi pengertian untuk D. Esther tadi. Nah, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Di sini sudah raise hand dari Samuel. Halo? Yang ingin bertanya silakan. Di sini juga sudah ada Haula Larasati. Juga sudah ada Geisar Rizky Sugiyato. Halo? Bisa mendengar suara saya? Ya, silakan. Suara Anda dengan jelas. Baik, silakan untuk bertanya dari Geisar seperti itu. Apa keuntungan bergabung dengan komunitas digital? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Keuntungan dari bergabung pada komunitas digital seperti itu. Untuk pertanyaannya akan saya arahkan kepada Kak Wuri. Halo, Kak Wuri. Iya. Langsung ya? Silakan. Untuk Geisar. Tadi salah satu informasi kita harus bergabung di komunitas digital karena pertama kita nggak bisa tidak bisa menambah
tidak bisa menambah skill sendirian. Jadi kita butuh orang-orang lingkungan. Kalau komunitas dengan lingkungan kalau yang misalnya suka foto gitu, jadi kita dekat dengan orang-orang yang suka foto, lalu mereka suka membagikan ilmu, lalu kita jadi tertarik mempraktekkan ilmu. Jadi secara tidak langsung ketika masuk ke komunitas, kemampuan kita juga akan meningkat pelan-pelan. Jadi selain itu kita juga bisa menambah jaringan pertemanan. Kadang kalau komunitas online foto itu ada nggak cuma misalnya di Solo aja gitu, kita jadi punya teman gimana ya di Sulawesi misalnya, di mana aja. Jadi komunitas banyak sekali yang bisa kita dapatkan, nggak hanya ilmu, pengalaman, dan jaringan, karena nggak cuma saat ini komunitas, manfaat dari komunitas bisa juga 5 tahun ke depan, nanti kalau sudah SMA, atau nanti 10 tahun kalau sudah dimasuk ke dunia pekerjaan. Nah itu bisa komunitas yang dulu kita waktu remaja kita ikuti itu bisa memberikan dampak yang positif untuk jangka panjang. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Uri. Semoga bisa menjadi pengertian untuk untuk Geisar tadi. Nah, mungkin kita sambut atau mungkin kita langsung kepada pertanyaan yang terakhir karena kita sudah hampir sore ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, silahkan untuk Haula Larasati. Silahkan untuk open kamera dan juga open mic-nya. Ya, Kak mau nanya, bagaimana cara menghadapi orang yang menjengkelkan dalam media sosial? Baik, terima kasih pertanyaan dari Haula Larasati tadi. Pertanyaannya bagaimana caranya untuk mengatasi orang-orang yang menjengkelkan yang kita temui di media sosial seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaannya akan saya arahkan kepada Kak Nia. Baik, terima kasih Karian dan Aula Rasati ya untuk pertanyaannya. Gimana nih menghadapi orang-orang yang menjengkelkan di media sosial? Kira-kira nih, kalau ada konten yang kurang menyenangkan, ya kita komen, kontennya akan semakin muncul nggak? Ya, kalau kita memberikan respon pada sebuah hal yang negatif di dunia digital, biasanya kontennya akan semakin naik. Contoh nih, misalkan kita tidak suka dengan ujaran kebencian atau bullying yang dilakukan di sosial media. Kemudian kita memberikan komen. Nah, algoritma dari media sosial, semakin kita memberikan perhatian, komen, membalas, ya, itu kontennya akan semakin naik. Kontennya akan semakin muncul terus. Nah, jadi sebenarnya salah satu cara untuk tidak membiarkan konten-konten yang kurang berfaedah, kurang menyenangkan itu semakin terkenal adalah dengan tidak memberikan perhatian kita, ya. Jadi kalau ada konten ya udah, konten nggak menyenangkan nggak usah di-share, ya, nggak usah di-share, nggak usah dikomenin, diemin aja. Karena semakin kita share, semakin kita memberikan atensi atau perhatian, apakah itu perasaan kurang senang, ya, kita luapkan dalam bentuk komentar, kontennya akan semakin ngehits. Nah, jadi kalau menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan, menjengkelkan di media sosial, caranya adalah tutup media sosialnya, unfollow orangnya, mute. Nah, kita punya privacy dan boundaries atau batasan-batasan yang bisa kita pakai dalam menggunakan media sosial. Itu ya, semoga menjawab pertanyaannya, Aula Rasati. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Kak Nia. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya kembali untuk Haula tadi dari SMP atau sekolah mana ya? Halo, Dek Haula. Tadi saya ingin bertanya dari SMP mana, Dek? Dari SMP Al-Azhar Syifa Budi, Solo. Oke, terima kasih. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 ini dan juga sudah menunjukkan penghujung waktu, kita cukupkan untuk sesi tanya-jawab pada acara Siberkreasi sore hari ini. Nah, terima kasih hadirin peserta webinar Siberkreasi 2022 dengan tema literasi digital sebagai kunci sukses Merdeka Belajar. Kita sudah berada di ujung acara, di mana hari ini kita sudah banyak mengulas, membahas, dan berdiskusi mengenai seluk-beluk digitalisasi, utamanya untuk guru yang berperan sebagai garda terdepan pendidik bangsa ini, dan juga untuk para siswa yang menjadi penerus bangsa. Kalau boleh mengulas,
kita pada hari ini memiliki tujuan besar utama untuk memajukan taraf pendidikan dan juga literasi digital kita. Perlu adanya hal-hal yang bisa menstimulus agar kita bisa lebih lihai dan juga melek berdigital. Hal itu bisa dilakukan salah satunya dengan mengikuti komunitas, organisasi yang juga memiliki dampak positif seperti itu. Jika sudah masuk pada komunitas itu, tidak hanya kita lihai dalam berdigital, akan tetapi juga bisa tahu bagaimana etika-etika dalam berdigital yang baik seperti itu. Terima kasih untuk para hadirin yang telah berpartisipasi dengan semangat dan aktif. Semoga kiranya ini menjadi ikhtiar kita bersama mewujudkan generasi emas Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah mengisi dan membersamai acara Siberkreasi 2022 hari ini dengan sangat memukau dan juga materi yang sangat dalam sekali. Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua kegiatan dan tujuannya ke depan. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksananya kegiatan Siberkreasi 2022 ini. Acara Siberkreasi 2022 ini diselenggarakan oleh Kominfo yang bekerjasama dengan PT Impala Ruang Bersama dan didukung oleh Nyelanesia dan Edutainer Nusantara. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman, mungkin Bapak Ibu guru dan juga adik-adik siswa yang tadi belum sempat untuk presensi, silakan untuk presensi terlebih dahulu. Silakan cek di kolom chat karena kami sudah mengirimkan link presensi yang dimana bisa digunakan teman-teman semuanya untuk mengisi daftar hadir. Nah, nanti teman-teman yang berhasil mengisi daftar hadir akan mendapatkan fasilitas dari Siberkreasi, yaitu berupa sertifikat resmi dari Kominfo dan juga berkesempatan mendapatkan hadiah door prize dengan total nilai hadiah senilai Rp750.000 yang akan dikirim melalui GoPay seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sesi dokumentasi atau mungkin berfoto bersama untuk kenangan kita pada hari ini. Yang pada hari ini sayangnya kita baru bisa lewat Zoom seperti itu. Semoga kedepannya kita juga bisa bertatap muka atau mungkin bertemu secara langsung. Nah, mungkin silakan untuk teman-teman open kameranya untuk para pembicara, kakak-kakak pembicara, silakan untuk open kameranya karena sebentar lagi kita akan berdokumentasi bersama-sama seperti itu. Nah, mungkin di sini saya sudah melihat banyak teman-teman yang sudah on cam. Untuk itu saya mohon kepada operator untuk bersedia screenshot atau mungkin tangkapan layar pada kegiatan kita sore hari ini. Baik, kita mulai. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Baik, sekali lagi mungkin teman-teman bisa sambil mengucapkan Siberkreasi seperti itu ya. Saya mulai lagi. 3, 2, 1, Siberkreasi. Nah, mungkin yang terakhir, saya ingin teman-teman berjargon kembali dan nanti juga di screenshot atau mungkin didokumentasikan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau yang lupa tadi jargonnya ketika saya berkata Siberkreasi 2022, teman-teman bisa menjawab dengan jempol waras, dengan tangan ke atas dan juga ibu jari ke atas seperti itu. Baik, kita mulai bersama-sama. Siberkreasi 2022, jempol waras. Baik, terima kasih atas atensinya untuk teman-teman semuanya. Dan tadi saya juga sudah mengucapkan bahwa untuk teman-teman yang pertanyaannya sempat dibahas oleh para pemateri akan berkesempatan mendapatkan hadiah door prize seperti itu. Terima kasih kepada narasumber, Kak Nia, Kak Nugreni, dan Kak Dian. Terima kasih juga untuk semua peserta pada hari ini. Semoga bisa bertemu langsung dan tidak hanya pada ruang virtual seperti ini. Untuk itu, saya mohon izin untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Saya Rian Anggara, mewakili tim yang bertugas. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih, saya tutup acara pada sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.